Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La quwwata illa billah. Masya Allah. Kullu ni'matin minallah. Masya Allah. Al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid, alhimna rusdak wa ahyina rasyidin, wa ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu biliqa'ik wa takna'u bi'ata'ik wa tardha biqada'ik wa takhshaka haqqa khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina fi qulubina ya Allah ya Latif. Ultuf bina fi qulubina khassatan fi hadal makan. Ultuf bihim ila yaumiddin. Allahumma thabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wa waffiqna lil amali bihima. Ilahana la takilna ila nafsina tarfata ain, fa innaka in takilna ila nafsina tuqarribna minasyarr wa tubaidna minal khair. Ilahana ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdhiha lana. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabb,
إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kali ini berbicara seputar sholat wusta dan yang dimaksud menjaganya itu seperti apa. Yang kedua, nanti kita akan belajar ada tambahan zikir atau doa yang hendaknya kita baca sewaktu adzan maghrib. Jadi ini rangkaian mulai dari salat asar menuju maghrib. Bahkan nanti juga terkait adzan subuh itu ada tambahan zikir atau doa melebihi yang biasa kita baca. Seperti itu nanti kita akan pahami terlebih dahulu teks yang ada dalam kitab Al-Azkar, kemudian terjemahnya dan juga nanti beberapa pelajaran penting yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wusta. Babu ma yaquluhu ba'dal asri ila ghurubis syamsi. Qad taqaddama ma yaquluhu ba'da adh-dhuhri wal asri kadzalik. Wa yustahabbu al-iktharu minal adhkari fil asri istihbaban mutaakkidan. Fa innaha as-salatul wusta ala qawli jama'atin minas salafi wal khalafi. Wa kadzalika tustahabbu ziyadatul i'tina'i bil azkari fis subhi. Fahatanis salatani asahhu ma qila fis salatil wusta. Ini bab zikir setelah asar sampai terbenam matahari. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dijelaskan seputar zikir setelah zuhur sampai asar. Kemudian di bagian yang lalu juga dijelaskan sunnah memperbanyak zikir setelah sholat asar. Kenapa sholat asar itu mendapatkan penekanan?
Ini kata Imam An-Nawawi, fa innaha as-salatul wusta. Karena salat asar itu merupakan salat wusta menurut pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 38 kita itu diperintah oleh Allah menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Jadi di Al-Baqarah 38 niku Allah dawuh ngeten. Hafidu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta. Harusnya tanpa menyebut salat wusta itu cukup dengan salat 5 waktu itu. Tetapi disebutkan secara khusus, berarti di situ ada penekanan. Nah, disinilah adanya khos setelah am. Lah, ulama itu berbeda pendapat. Salat wusta itu tepatnya apa? Ada yang menyatakan subuh, ada yang menyatakan zuhur. Kenapa subuh? Karena rokaatnya tengah-tengah. Jadi di waktunya itu di tengah-tengah. Waktunya di tengah-tengah. Jadi sholat subuh. Kemudian ada lagi yang menyebutkan zuhur. Ada lagi yang menyebutkan asar. Tetapi menurut Imam An-Nawawi, pendapat ulama salaf dan kholaf itu cenderung pada sholat asar. Oleh sebab itu ditekankan zikir setelah sholat asar juga setelah sholat subuh. Kita lanjutkan. Wa yustahabbu al-iksar minal adhkari ba'dal asri wa akhirun nahari aksar. Qala Allah Ta'ala. Ini kita akan kaji beberapa ayat Al-Quran yang menekankan kita ini tidak meninggalkan zikir setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Adapun teks zikirnya itu ada sampai beberapa puluhan pertemuan sudah kita cermati di beberapa waktu yang lalu. Jadi zikir pagi, zikir sore itu sudah secara terperinci dalam kitab Al-Adhkar kita pelajari. Mulai dari rajanya istighfar, kemudian bismillahilladzi la yadurru, kemudian macam-macam di situ dengan berbagai macam keutamaannya. Silakan dicermati ulang kembali. Lah, kali ini supaya motivasi tidak menurun, kita baca, kita cermati. Ada beberapa ayat yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi supaya kita itu tidak meninggalkan zikir setelah asar sampai maghrib. Satunya setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Apa saja? Yang pertama di Quran surat Toha ayat 130. Allah dawuh ngeten. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ini qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit. Berarti nopo? Setelah subuh sampai matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Dan ini disebut dengan zikir pagi dan sore. Jadi kita itu benar-benar diperintahkan oleh Allah
meskipun perintah ini tidak wajib. Tapi berulang kali saya sampaikan, jangan meremehkan yang sunnah. Sesuatu yang sunnah itu fadilahnya berlimpah. Dan fadilah yang paling utama mendapatkan, meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita ini termasuk ihya'us sunnah, orang-orang yang menghidupkan sunnah. Kemudian surah Ghafir ayat 55 Allah dawuh, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bersabarlah menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Nek janjine menungso iku rodok ono blesete, bukan rodok kadang sering ya. Mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu. Apa? Pada waktu petang bil asyi wal ibkari, dan di waktu pagi. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, surah Al-A'raf ayat 205. Allah dawuh, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la taqum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Jadi zikir kepada Allah itu mancapkan, jadi kuatkan di dalam hati, kemudian sertai dengan rasa takut kepadanya. Kapan itu? Pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara. Bukan berarti suaranya tidak terdengar, mboten. Tetapi yang dilarang di sini adalah berlebihan sampai bengok-bengok, niku jangan. Apalagi zikir pagi di situ di rumah pakai mic tonggone berbeken, lah niku ndak perlu, ya, ndak perlu. Tapi kalau dalam sebuah ruangan yang terbatas bersama muridnya, bersama santrinya, bersama keluarganya sendiri, silahkan dengan suara yang agak keras supaya bisa diikuti oleh yang lainnya. Dan janganlah, ini kata kuncinya, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Niki, ojo sampai jadi orang-orang yang lalai, jadi rugi nantinya. Jadi hari berlalu tanpa zikir niku rugi sangat. Karena apa? Kita pernah belajar, solat yang terbaik itu adalah solat yang di dalamnya ada zikirnya kepada Allah. Puasa yang terbaik itu puasa yang di dalamnya ada zikirnya kepada Allah. Maka silahkan, apapun aktivitasnya itu jangan lupakan zikrullah. Karena apa? Dengan adanya zikrullah itu nanti akan memunculkan, akan melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Nek wong iku gak eling marang Gusti Allah, mesti orang duwe tata krama. Jadi apapun profesinya dalam kehidupan dunia ini, itu kalau zikrullah maka fisiknya akan lahir adab dan akhlak yang mulia. Kita lanjutkan di surah An-Nur ayat 36 dan 37 yang menguatkan supaya kita ini tidak meninggalkan zikir di waktu pagi dan sore. Saya baca di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan, ini hati-hati. Makanya ojo sampai beralasan. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Jadi ojo alasan, lapo cak gak sholat, lapo cak gak zikir dodolan, lapo cak gak zikir, lapo cak gak sholat ngajar, lapo cak gak zikir, lapo cak gak sholat zoom. Loh, ono zoom sampai gak sholat itu terus piye? Jadi begitu. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan untuk mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa seperti itu? Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Hari apa itu? Yaitu hari kiamat. Jadi nek sakniki biasa mergo azab niku memang tidak diturunkan di dunia ini. Cara ngono dielingno ngono tok wae. Sesuk azab tenanan muncul iku ngenteni kiamat. Ada hari pengadilan iku baru getun. Mila ojo sampai jare wong Jawa getun niku tumiba ngguri. Ojo sampai ngoten niku. Makanya ada riwayat wong mati ku do getun kabeh. Wong apik, wong elek do getun. Sing apik itu getun. Kenapa? Getun niku menyesal. Kenapa? Kok dulu di dunia tidak banyak melakukan kebaikan? Ya wis apik, tapi kenapa kok tidak banyak? Lah sing elek tambah nemen getune. Kenapa dulu kok melakukan keburukan? Maka sebelum hari itu tiba, supaya tidak muncul penyesalan, maka kesempatan hidup di dunia wajib kita maksimalkan. Kita lanjutkan di lembar yang kedua. Wa qad taqaddama annal asal ma bainal asri wal maghrib. Di ayat tadi ada lafaz asal. Jadi kata Imam An-Nawawi, asal itu adalah waktu antara asar dan maghrib. Itu kalau bisa, itu duduk bersama menunggu maghrib. Nek isok bendino. Nek gak isok, usahakan itu tiap dino Jumat tok. Karena tidak sedikit ulama yang berkeyakinan bahwa waktu yang paling mustajabah di hari Jumat itu adalah antara sholat asar di hari Jumat sampai maghrib. Makanya nek gak isok bendino itu diupayakan berasar di hari Jumat itu kita zikir. Nek pancen gak ono koncone mergo isi jomblo, isi jomblo lak gak ono koncone, nduk kos-kosan dhewe, yo gak apa-apa, zikir dhewe sambil menunggu datangnya waktu maghrib. Lah nek wis keluarga sangat indah, zikir bersama dengan istri, zikir bersama dengan anak, itu sangat indah. Apalagi zikir itu dilakukan di rumah, masya Allah, nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah kalian dengan apa? Salat sunnah, tilawah Al-Quran, zikir. Loh,
rumah itu kalau bendino dilakukan sholat sunnah, tilawah, zikir, setane melayu, malaikate sing teko turun rahmate Gusti Allah, penuh dengan cahaya saking Gusti Allah Ta'ala. Maka di sini saya tampilkan riwayat Kanjeng Nabi dawuh, ikuti saya supaya bisa baca, li'an ajlisa, monggo, ma'a qaumin yadhkurunallah azza wa jalla min salatil asri ila an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an a'taqa thamaniyatan min waladi Ismail. Sungguh duduk bersama sekelompok orang seraya berzikir kepada Allah mulai salat asar hingga terbenam matahari, itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail. Memerdekakan budak itu pahalanya berlimpah, ya, apalagi sampai 8 budak. Ternyata apa? Tidak kalah kalau kita zikir selepas asar sampai menjelang maghrib. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah memaksimalkan waktu antara asar menuju maghrib dengan zikir kepadanya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Berikutnya adzan maghrib. Ternyata adzan maghrib itu jawabannya di samping yang umum, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamma wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi. Itu ada tambahannya kalau maghrib, dan nanti di bawah kalau subuh pun begitu menurut kitab Nihayatul Muhtaj, ya. Bagaimana riwayatnya? Jadi rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat allamani, ngajari saya. Jadi Ummu Salamah itu istrinya Nabi, diajari Nabi pripun? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib. Jadi ketika mendengar adzan maghrib itu dianjurkan membaca ini, baik muadzin maupun orang yang mendengar adzan. Pripun? Ikuti saya. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Niku mulai nanti maghrib diapalno niku. Nek krungu adzan maghrib tambahi dengan doa itu. Jadi intinya di situ faghfirli, nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Jadi karena apa? Memasuki waktu malam, kemudian berlalunya siang, kemudian suara panggilan sudah datang sehingga mohon ampunan. Kita lanjutkan sekarang. Faedah yang dimaksud menjaga sholat wusta. Saya tampilkan 2 tafsir. Yang pertama di tafsir Jalalain. Hafidhu alas sholawat al-khamsi bi'adaiha fi awqatiha. Jadi di situ dengan apa? Menjaga waktunya. Was-salatil wusta hiyal asr awis subuh awis zuhur aw ghairiha aqwalun wa afrada bidzikri li fadliha. Kemudian secara khusus salat wusta karena keutamaannya. Di bawahnya dalam tafsir Al-Qusairi, al-muhafadhah yang dimaksud menjaga alas solati ayyad khulaha bil haibah. Jadi kita memasuki solat itu dengan rasa takut yang disertai dengan pengagungan, itu haibah. Jadi
ketika datang panggilan Allah itu ada muncul haibah, rasa takut karena keagungan Allah. Akhirnya nopo? Tidak nyepelek no panggilan itu. Bahkan yang lain itu dianggap kecil karena sudah diawali Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berikutnya, wa yakhruja bitta'zim, keluar dari sholat itu juga dengan pengagungan. Dan yang lebih penting lagi, wa yastadira bidawamis syuhud bina'til adab. Ini kemudian mempertahankan wa yastadima bidawamis syuhud bina'til adab. Jadi mempertahankan, menjaga penyaksian disertai dengan praktek adab yang mulia. Pernah saya sampaikan, salah satu pendapat ulama, ciri orang itu khusyuk dan diterima sholatnya itu setelah salam menuju takbir sholat berikutnya itu bagus akhlaknya. Makanya di sini dia istiqomah menjaga adab-adab yang baik setelah salam menuju takbir. Maksudnya pripun? Setelah salamnya sholat subuh menuju takbirnya sholat zuhur. Setelah salamnya sholat zuhur tadi menuju takbir nanti sholat asar, itu harus terwujud akhlak yang mulia. Jadi itu namanya menjaga sholat. Waktu masuk sholat disertai dengan rasa takut serta pengagungan. Selepas sholat pun begitu. Dan di tengah-tengahnya itu kita jaga dengan akhlak yang mulia. Baik, berikutnya di poin yang kedua, adzan maghrib dan adzan subuh. Untuk adzan maghrib tadi sudah kita baca. Sekarang kita belajar adzan subuh. Jadi adzan subuh itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama di situ ada as-sholatu khairun minan naum. Itu taswib namanya. Lah berikutnya ada tambahan doa lagi ini, ya. Bagaimana? Ikuti saya. Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika ighfirli. Boleh ighfirli, boleh faghfirli. Jadi ya Allah, ini datang waktu siangmu, iqbalu naharika wa idbaru lailika, dan berlalu waktu malammu. Jadi menyambut waktu siang niku kebalikan dari doa sewaktu adzan maghrib. Jadi ini adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Tapi kalau adzan subuh, Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Lah yang belakangnya sama, wa aswatu du'atika faghfirli. Satu lagi, ini dalam kitab Nihayatul Muhtaj, jangan pernah dilupakan setelah itu semua, wa akitud du'a kama fil ubab su'alul afiyah fid dunya wal akhirah. Jangan lupa antara adzan dan iqamah itu salah satu waktu mustajabahnya doa. Jangan meninggalkan minta afiyah. Jadi minta afiyah. Kalau ini berlaku di semua adzan. Jadi setelah adzan menuju iqamah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan lupa minta afiyah. Jangan lupa minta afiyah. Karena apa? Tidak ada nikmat di dunia ini melebihi nikmat afiyah setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam. Bagaimana redaksinya? Ikuti saya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fit dunya
wal akhirah. Baik, itu ngaji di siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan Selasa depan. Sebagai bocorannya, Selasa depan adalah zikir-zikir yang sunnah dibaca dan amaliyah yang sunnah kita kerjakan setelah sholat maghrib. Jadi apa saja pelan-pelan. Nanti akhirnya nopo, semua sunnah zikir yang pernah diajarkan Nabi pelan-pelan kita pelajari dan ayo kita praktekkan sekuat kita. Nek isok bendino, nek gak isok, dulu sudah dikatakan Imam Nawawi, minimal seumur hidup sekali kita pernah mengamalkan sunnah Nabi. Tapi harus ingat bahwa ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu yang dilakukan secara mudawamah, secara istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan untuk semua yang hadir di majelis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, dimanapun mereka berada. Karuniakan ya Rob sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqomah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.